Supreme Martial God Technique. Bab 806-810. Bab 806 Penolakan, pertama dalam daftar keseluruhan. Tunggu sampai Supervisor Li Zicheng dan yang lainnya pergi. Yu Qibao akhirnya menghela nafas lega, meski dia siap bertarung sampai mati. Tapi bagaimanapun juga aku masih merasa takut. Namun, saat ini, dia sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah orang-orang dari Akademi Tianlong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia, pemimpin kecil dari Sekte Naga Api, akan dapat berbicara dengan orang-orang dari Akademi Tianlong, pasukan pelatihan menengah di distrik Yanbei. Namun, dia juga tahu betul bahwa semua ini karena Wu Yun. Meskipun Wu Yun hampir menimbulkan bencana bagi mereka, saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Wu Yun di dalam hatinya. Di depan saya melihat Guru Long perlahan berbalik. Setelah menatap Wu Yun beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Yu Qibao buru-buru berkata dengan hormat, terima kasih, Guru Long Xiaolong dari Akademi Tianlong, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya, Sekte Naga Api, pasti akan mengingat anugerah ini di hati saya. Pada saat yang sama, Bintang 1 dan pasukan Bintang 2 yang hadir sebelumnya juga berkumpul. Mereka semua menyapa Long Xiao satu demi satu. Saat ini, semakin banyak orang yang berkumpul di antara penonton. Berita dari mulut ke mulut telah menyebar ke banyak orang tentang apa yang baru saja terjadi di sini. Semua orang menyaksikan adegan di panggung kompetisi saat ini, masing-masing melontarkan komentarnya sendiri. Di panggung kompetisi, semakin banyak perguruan tinggi yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Dari beberapa waktu lalu, hingga sekarang, puluhan orang telah berkumpul. Di antara perguruan tinggi tersebut cukup banyak perguruan tinggi bintang 3 dan bintang 4, bahkan perguruan tinggi bintang 5 pun memilikinya. Saat ini, mereka semua mendengar apa yang baru saja terjadi. Saya juga mengetahui adegan di mana Wu Yun hampir melumpuhkan keempat jari pemeriksa dengan satu gerakan. Saya sangat ingin tahu tentang Wu Yun, seorang murid yang tampaknya berusia di atas umurnya tetapi tertutup. Namun, ketika mereka melihat Long Xiao dari Akademi Tianlong di sini, mereka tidak maju untuk berbicara dengan Wu Yun. Lagi pula, di antara kekuatan yang datang kali ini, tidak satupun dari 10 kekuatan pelatihan menengah teratas yang dapat bersaing dengan Akademi Tianlong datang. Apakah kamu tertarik bergabung dengan Akademi Tianlong? Long Xiao tiba-tiba bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Tidak banyak murid yang bisa membuat Long Xiao berinisiatif mengatakan ini. Tampaknya Long Xiao sangat menyukai murid bernama Wu Yun ini. Yu Qibao juga menangis kegirangan, menyeka air matanya dan bergumam dengan suara rendah. Saya maju, Sekte Naga Api saya akhirnya maju. Tapi Wu Yun, yang terlibat dalam insiden itu, tidak memiliki banyak masalah di hatinya. Namun, bergabung dengan Akademi Tianlong juga merupakan pilihan yang baik. Lagi pula, di antara 10 besar, selalu ada kekurangan harta karun. Dia mengangguk dan berkata, oke, tapi aku punya syarat. Begitu kata-kata ini keluar, Long Xiao jelas tertegun sejenak. Berapa banyak murid yang ingin bergabung dengan Akademi Tianlong tetapi tidak bisa kali ini dia berinisiatif untuk melamar, dan murid ini benar-benar memiliki syaratnya. Dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini benar-benar sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka mengira Wu Yun akan melompat kegirangan saat Long Xiao menawarinya sebatang ranting zaitun. Tapi saya tidak menyangka bukan saja dia tidak mendapat masalah, dia malah bilang ada syaratnya. Kamu gila. Tapi Long Xiao jelas berpendidikan tinggi, meskipun dia agak tidak puas, dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Wu Yun sebentar dengan ekspresi aneh. Berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun Anda memiliki beberapa bakat, apa yang saya katakan tentang bergabung dengan Akademi Tianlong adalah Anda lulus penilaian Akademi Tianlong. Saya tidak meminta Anda untuk bergabung secara langsung. Lulus penilaian. Wu Yun mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, jika aku lulus penilaian, bolehkah aku mengajukan permintaan? Long Xiao sedikit mengernyit dan tidak langsung menjawab. Dan semua orang di sekitarnya juga melirik Wu Yun dengan pandangan menghina. Maksud Long Xiao barusan sudah jelas, dia menyukaimu,
tapi dia tidak terlalu menghargaimu. Mengapa Anda tidak tahu bahwa ada syarat dan persyaratannya? Sangat bodoh. Wajah Yuchibao tidak lagi tampan. Bukan karena hal lain, tapi karena dia khawatir Wu Yun akan menyinggung perasaan Long Xiao. Dia berbisik kepada Wu Yun, "Wu Yun, kamu pergi ke Akademi Tianlong dulu, jangan." Pada saat ini, yang dia dengar hanyalah Long Xiao berkata, "Karena kamu menyebutkannya berulang kali, kenapa kamu tidak memberitahuku, apa permintaanmu?" Wu Yundao berkata, "Sederhana sekali. Jika saya lulus penilaian Anda, bisakah adik perempuan saya diizinkan masuk Akademi Tianlong bersama saya?" Kalimat ini sekali lagi menimbulkan rasa jijik semua orang. Gila, sungguh bodoh. Tidak diketahui apakah kamu bisa bertahan hidup sendiri, tapi kamu masih harus membawa adik perempuanmu. Meskipun adik perempuannya cantik, namun bakatnya tidak terlalu bagus, dia tidak memiliki peluang untuk diperhatikan oleh Akademi Tianlong, apalagi lulus ujian. Lin Zihan juga tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka bahwa permintaan Wu Yun sebenarnya adalah dia. Di seberangku, Long Xiao mengerutkan kening, menatap Lin Zihan, dan berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Jika kamu bisa lulus penilaian, itu urusanmu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Wu Yunben masih berkata dia ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh auman naga. "Oke, tentu saja. Alasan mengapa aku mengusir Li Zicheng untukmu adalah sebagian karena kamu dan sebagian lagi karena aku tidak tahan dengan gayanya. Jika kamu punya ide, kamu dapat menerima ujian masuk Universitas Tianlong besok dan pertimbangkanlah. Dalam kasusmu, aku akan meminta pengujiku untuk mengurangi kesulitannya dengan tepat, tetapi jika kamu punya ide lain, tinggalkan saja masalahnya." Sikap Long Xiao membuat jantung Yuchibao tiba-tiba berdebar kencang. Ibarat roket, ia bergerak naik dan turun. Dia memandang Wu Yun dan mau tidak mau ingin berteriak. Long Xiao sebenarnya berjanji akan menurunkan tingkat kesulitan penilaiannya. Untuk kesempatan ini Wu Yun, tunggu apa lagi? Tapi dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa melihat Wu Yun kian dengan cemas, bertanya-tanya mengapa Wu Yun harus membawa Lin Zihan bersamanya. Mungkinkah di antara mereka saat ini masa depan belum pasti, bagaimana mereka bisa terikat oleh cinta antar anak? Lin Zihan sebenarnya sangat bersemangat saat ini. Dia secara keliru percaya bahwa Wu Yun bersikeras untuk membawanya bersamanya karena dia mencintainya di dalam hatinya dan enggan meninggalkannya. Hanya saja aku biasanya tidak mengakuinya. Saya merasa sangat tersentuh dan bahagia saat ini di hati saya. Meskipun dia juga ingin mengikuti Wu Yun, dia mengerti bahwa saat ini, dia tidak dapat menahan Wu Yun. Dia berbisik kepada Wu Yun, "Saudara Wu Yun, kamu tidak perlu melakukan ini untukku, aku bisa menunggumu, aku akan menunggumu di Akademi Xing Feng." Wu Yun kembali menatap Lin Zihan, mengetahui bahwa dia telah melakukannya. Disalahpahami. Tapi tidak ada penjelasan. Lalu dia berbalik untuk melihat Long Xiao yang hendak pergi. Berkata, "Guru Long, saya tidak akan berpartisipasi dalam penilaian Anda, tetapi jika saya bisa mendapatkan tempat pertama dalam peringkat keseluruhan di arena kompetisi siklus berikutnya, apakah Anda akan menyetujui permintaan saya?" Begitu kata-kata ini keluar, Long Xiao menghentikan langkah yang baru saja diambilnya. Yuchibao menatap Wu Yun dengan ekspresi ngeri. Semua orang di sekitarnya juga memandang Wu Yun dengan mata tidak percaya. Bab 807, Arena Pertempuran Lingkaran. Apa yang ada di pikiran mereka? Wu Yun pasti sudah gila. Peringkat pertama di peringkat keseluruhan arena. Bisakah dia mendapatkan gilirannya? Biasanya tempat pertama dalam daftar keseluruhan diperoleh oleh pasukan pelatihan tingkat rendah bintang 5 tersebut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sama sulitnya dengan mencapai puncak daftar arena bintang 1. Anda sebenarnya ingin menjadi nomor 1 di daftar keseluruhan. Seorang murid dari pasukan pelatihan tingkat rendah bintang 5. Kebanyakan dari mereka telah mencapai tingkat tertinggi alam bela diri bumi, dan bahkan ada banyak murid alam bela diri Tian. Hanya karena dia berada di alam bela diri bumi tingkat pertama. Meskipun dia hampir melumpuhkan jari pemeriksa, ini bisa membuktikan bahwa dia punya potensi. Tapi ini mungkin karena penilai meremehkan musuh. Hal ini jelas bukan menjadi alasan mengapa ia bisa meraih juara pertama dalam daftar keseluruhan arena lomba sepeda.
Itu hanya sebuah mimpi. Di saat yang sama, kecuali Yu Qibao dan Lin Zihan, pendapat orang lain tentang Wu Yun turun secara signifikan dibandingkan sekarang. Dari dulu optimis, sekarang menjadi hina. Mereka bahkan mengira Wu Yun mungkin memiliki masalah otak, jika tidak mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Tetapi ketika semua orang terkejut, mereka melihat naga itu mengaum perlahan dan berbalik. Dia menatap Wu Yun dengan penuh minat untuk beberapa saat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan memarahi Wu Yun karena tidak berterima kasih, dan langsung mendiskualifikasi dia dari mengikuti penilaian Akademi Tianlong. Namun naga itu meraung dan tertawa. Hahaha. Tawa ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak hingga tidak mengerti kenapa. Setelah tertawa, Long Xiao berkata, "Oke, sangat bagus, berani, tapi tahukah kamu apa artinya menjadi yang pertama dalam daftar keseluruhan? Ya, kalahkan semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi round robin dari 1 hingga 5 bintang. Turun." Jawaban Wu Yun sederhana dan jelas. Long Xiao tertawa 2 kali lagi dan memandang Lin Zihan di sebelah Wu Yun. Matanya tertuju pada Wu Yun dan dia berkata, "Oke, yang paling aku, Long Xiao, hargai dalam hidupku adalah orang-orang pemberani. Selama kamu bisa melakukannya, aku berjanji akan membiarkanmu membawa adik perempuanmu untuk masuk Akademi Tianlong kita." Setelah mengatakan itu, Long Xiao tertawa lagi dan pergi dari sini. Wu Yun juga diam-diam menghela nafas lega, jika Long Xiao tidak setuju, itu akan sangat sulit. Lagi pula, dengan situasi Lin Zihan saat ini, memang mustahil baginya untuk disukai oleh Akademi Tianlong. Saat ini, diskusi seputarnya sudah mulai mendidih. Namun kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa Wu Yun terlalu sombong dan tidak mengetahui pentingnya. Meskipun Akademi Tianlong telah memberinya jalan keluar, dia tetap bersikeras untuk mencari jalan buntu. Tentu saja, sebagian orang menantikan penampilan Wu Yun selanjutnya di arena kompetisi sepeda. Namun, beberapa orang langsung mengejek Wu Yun dengan mengatakan bahwa dia terlalu bodoh, karena kepercayaan diri dan kesombongannya yang buta, dia akan langsung kehilangan kesempatan bagus untuk bergabung dengan Akademi Tianlong. Dan ekspresi Yu Qibao juga tidak yakin. Meskipun dia secara pribadi telah menyaksikan kemampuan mengerikan Wu Yun untuk membunuh musuh dengan melompati. Namun menjadi yang pertama dalam daftar keseluruhan terlalu sulit. Dia memandang Wu Yun, lalu Lin Zihan, dan menghela nafas tanpa daya. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya Lin Zihan yang memandang Wu Yun dengan kebahagiaan dan kekaguman. "Saya merasa senang." Di sisi lain, Wu Yun, orang yang terlibat, tidak memiliki gejolak apapun di hatinya. Terlepas dari kemunculan Akademi Tianlong, ini juga merupakan tujuan awalnya. Adakah yang mengejutkan mengenai hal ini? Dia adalah orang yang beralih dari tidak memiliki kultivasi ke dunia voli hanya dalam 4 tahun. "Walaupun tingkat kultivasi saya sudah tidak bagus lagi, saya perlu mengultivasinya lagi. Tapi saya masih memiliki kepercayaan diri. Lagi pula, di arena pertarungan round robin, ada hadiah untuk setiap kemenangan. Imbalan inilah yang paling dia butuhkan saat ini." Di tengah tatapan aneh semua orang, Wu Yun, Yu Qibao dan yang lainnya meninggalkan lokasi penilaian dan kembali ke kediaman mereka. Meskipun dalam benak setiap orang, ada tinjauan beragam tentang Wu Yun. Namun tak bisa dipungkiri, ia menjadi salah satu sosok yang paling banyak diwaspadai di masa depan. Setidaknya, sebelum gagal, setiap gerakannya akan menarik perhatian semua orang. Di saat yang sama, ada 2 orang lainnya yang menarik banyak perhatian. Kedua orang ini masing-masing adalah murid Akademi Hutan Hujan dan Akademi Bintang. Yu Bucheng dan Langit Penuh Bintang. Kedua orang ini berasal dari Angkatan Pelatihan Bintang 5, dan selama Angkatan Pelatihan Bintang 5 menang, mereka bisa langsung mendapatkan peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan. Selain itu, budidaya kedua orang ini dikatakan telah mencapai alam Tianwu sejak setengah tahun yang lalu. Tidak ada keraguan bahwa mereka jelas merupakan pesaing paling kuat untuk posisi teratas dalam peringkat arena round robin ini. Namun Wu Yun saat ini tidak mengetahui keberadaan kedua orang tersebut. Kembali ke kamar, Yu Qibao dan Wu Yun menjelaskan aturan arena round robin kepada Wu Yun. Bersepeda melintasi arena, mulai dari level bintang yang sama. Semua acara bintang tidak diadakan pada waktu yang bersamaan. Secara progresif,
1 bintang menyelesaikan kompetisi, kemudian giliran 2 bintang, 3 bintang, dan seterusnya. Setelah kompetisi 1 bintang, pemenangnya akan menjadi juara pertama dalam kompetisi 1 bintang. Pada titik ini, dia dapat memilih untuk mundur atau melanjutkan. Tentu saja, hanya pemenang pertama yang berhak menentukan pilihan ini. Dan seterusnya, hingga bintang kelima. Demikian pula, poin yang diperoleh juga sesuai dengan peringkat bintang. Dengan rating bintang yang sama, Anda akan mendapatkan 10 poin untuk setiap kemenangan. Untuk setiap level bintang yang lebih tinggi, Anda akan menerima 10 poin tambahan sebagai hadiah. Misalnya, jika Wu Yun mengalahkan murid dari kekuatan bintang 2 di arena round robin, dia akan menerima 20 poin. Hingga 5 bintang, jika Wu Yun menang, dia bisa mendapatkan 50 poin. Untuk setiap 100 poin, Anda akan dipromosikan ke level 1 bintang. Justru karena sistem persaingan inilah perpecahan menjadi sangat serius. Kekuatan yang kuat menjadi semakin kuat, seperti Sekte Naga Api, kecuali mereka menunggu murid yang berbakat dan menantang surga, umumnya tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan poin. Karena semakin tinggi peringkat bintang dan semakin besar reputasinya, semakin banyak murid berbakat yang bersedia untuk pergi. Pada saat yang sama, dana yang diterima dari Pangeran Distrik akan meningkat. Inilah sebabnya Yu Qibao sangat ingin Sekte Naga Api meningkatkan peringkat bintangnya. Tentu saja, imbalan yang paling diperhatikan Wu Yun juga akan meningkat seiring dengan peningkatan level bintang. Jika Wu Yun memenangkan arena bintang 1, hadiah yang didapatnya mungkin berupa ramuan biasa untuk membantu budidayanya. Jika Anda mendapatkan 2 bintang, Anda akan mendapatkan ramuan atau ramuan yang lebih berharga. 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, imbalan yang Anda peroleh setelah kemenangan akan lebih mengesankan. Bahkan sangat mungkin untuk langsung memperoleh kualifikasi baptisan di Tanah Harta Karun. Kompetisi round robin akan diadakan dalam 2 hari. Dalam 2 hari terakhir, Wu Yun tidak berencana keluar. Karena semuanya diatur oleh Yu Qibao. Hal-hal seperti pengundian, pengelompokan, dan pemilihan lawan semuanya diserahkan kepada Yu Qibao. 2 hari kemudian, Yu Qibao memimpin Wu Yun ke arena kompetisi round robin bintang 1. Dalam perjalanan, Yu Qibao berkata pada Wu Yundu, "Wu Yun, kamu harus berhati-hati kali ini. Tanpa diduga, kamu bertemu orang-orang dari Akademi Chanlong segera setelah kamu datang. Bajingan ini, mereka datang dengan persiapan yang baik kali ini. Pasukan lain hanya memiliki 1 orang, dan mereka sebenarnya memiliki 3 orang. Sai, kita benar-benar musuh di jalan sempit." Akademi Naga Bangau. Wu Yun memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang Akademi Bintang 1 ini. Saat pertama kali datang ke kota Fengyun, dia diejek oleh sekelompok orang ini. Lalu, aku mengetahuinya dari mulut Yu Qibao. Arena Bintang 1 ini dibagi menjadi 4 kategori. 4 orang di setiap kelompok. Wu Yun berada di kelompok ketiga. Setiap kelompok berkompetisi secara berpasangan. Pemenangnya akan melaju ke babak kedua untuk memperebutkan juara pertama grup. Tempat pertama di setiap grup dapat mengikuti huru-hara 4 grup. Dalam format kompetisi yang sama akan ditentukan juara pertama kompetisi bintang 1. Mendengar ini, Wu Yun mengangguk. Saya memiliki pemahaman umum tentang sistem kompetisi. Bab 808, terobosan setelah membandingkan satu sama lain. Yu Qibao berkata lagi, "Wu Yun, lawan di grupmu adalah Li Daxi dari Akademi Chanlong, Feng Chanyun dari Akademi Rusak." Yu Qibao hendak berkata, tapi Wu Yun langsung menghentikannya. Dia berkata, "Master Sekte, sudah jelas. Saya tidak perlu tahu siapa mereka, saya hanya perlu mengalahkan mereka. Ngomong-ngomong, apa hadiahnya?" Setelah selesai berbicara, Wu Yun bertanya lagi. "Yu Qibao Dao, hadiah untuk pertandingan tunggal ini adalah Feather Spirit Pill. Pemenang pertama di babak penyisihan grup akan diberi hadiah Linglong Grass. Setelah 4 grup huru-hara, setiap kali Anda memenangkan pertandingan, hadiahnya adalah linglong rumput. Dan tempat pertama dalam kompetisi bintang 1 akan dihargai dengan akar indah berusia 10 abad." Wu Yun mengerutkan kening, tetapi pada saat yang sama secercah cahaya melintas di matanya. Alasan cemberutnya adalah karena Yu Lingdan. Meskipun pil roh bulu ini dapat memberikan efek tertentu pada para penggarap alam bela diri bumi, namun tidak berpengaruh pada Wu Yun. Dan kilauannya karena rumput linglong.
Rumput linglong ini adalah ramuan terbaik yang relatif langka. Meskipun Wu Yun telah meminum banyak ramuan tingkat atas sebelumnya, bagaimanapun juga, dia berada di bawah tingkat kultivasinya saat ini. Rumput linglong pasti dapat memberikan efek yang baik pada budidayanya. Namun, yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah akarnya yang sangat indah. Rumput linglong memang sudah sangat langka, namun akar linglong bahkan lebih langka lagi. Akar linglong, seperti namanya, merupakan rimpang dari rumput linglong. Tapi rumput indah ini berbeda dari ramuan lainnya. Untuk sebagian besar rerumputan indah, setelah bertunas dan digali, rimpangnya otomatis larut ke dalam tanah dan tidak dapat ditemukan. Hanya sejumlah kecil rumput indah berkualitas tinggi yang masih mempertahankan akarnya setelah tumbuh besar. Dari segi khasiat pengobatan, rimpang ini pasti jauh lebih kuat dari rumput linglong. Tak disangka, juara pertama kompetisi bintang 1 justru dihadiahi 10 akar indah sekaligus. Pil memang berharga, tetapi ramuan dan rumput peri seringkali lebih berharga. Karena banyak ramuan dan rumput peri berharga yang dimaksudkan untuk dimakan langsung tetapi tidak bisa digunakan untuk membuat ramuan. Rumput linglong dan akar linglong adalah dua di antaranya. Setelah mendengar hadiahnya, Wu Yun sudah memikirkan rencana. Masuki arena bintang 1. Banyak orang berkumpul di sini. Bisa dikatakan lautan manusia. Omong-omong, arena bintang 1 tidak begitu menarik banyak perhatian. Tapi hari ini, itu sangat populer. Ini tidak terduga, tapi sebenarnya masuk akal. Karena yang paling banyak menonton di luar arena kompetisi nomor 3. Karena Wu Yun ditempatkan di kelompok ketiga. Orang-orang ini semua datang ke sini karena mereka mendengar kata-kata Wu Yun tentang menjadi nomor 1 di daftar keseluruhan 2 hari lalu. Saya ingin melihat betapa kuatnya pria sombong ini. Arena bintang ini terbagi dalam 4 tahap perlombaan, kini peserta masing-masing grup sudah berada di tempatnya. Wu Yun ditempatkan di grup ketiga. Di bawah tahap kompetisi ketiga, sudah ada 3 kontestan yang menunggu. 4 tahap pertarungan dan 4 wasit. Melihat keempat wasit tersebut, pupil mata Wu Yun langsung mengecil, karena keempat orang tersebut semuanya berasal dari Istana Pangeran Distrik. Apa yang terjadi di lokasi penilaian 2 hari lalu masih terpatri jelas di benak saya. Wu Yun tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menimbulkan masalah hari ini. Kemunculan Wu Yun langsung menarik perhatian kebanyakan orang. Ada komentar silih berganti, ada yang memuji dan ada pula yang mengkritik. Pada saat yang sama, Wu Yun juga merasakan tatapan dingin dari para kontestan tersebut. Mungkin karena pembicaraan gila yang saya tinggalkan 2 hari lalu, mengatakan bahwa saya akan memenangkan tempat pertama dalam daftar keseluruhan. Kata-kata ini tidak dianggap serius. Itu memukul harga diri mereka, sehingga mata mereka sangat dingin. Bagaimanapun, mereka semua adalah pemimpin terkemuka di kekuasaannya masing-masing. Namun, di mata Wu Yun, orang-orang ini hanyalah semut yang tidak sedap dipandang. Wu Yun mengabaikan mereka. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling platform kompetisi. Di samping setiap platform kompetisi, terdapat platform yang luas dan tinggi. Di platform tinggi ini terdapat kekuatan tingkat menengah. Meski tidak semuanya akan datang, namun sebagian besar akan datang untuk melihat-lihat, karena yang bisa mengikuti kompetisi round robin adalah murid-murid terbaik di sekte masing-masing. Kekuatan tingkat menengah ini juga ingin melihat bagaimana kinerja orang-orang ini di panggung kompetisi. Jika mereka menyukainya, mereka bisa langsung memilihnya kembali. Namun, masih belum ada kejutan. Nomor 3 memiliki jumlah orang terbanyak di platform tinggi di sebelah platform pertarungan. Wu Yun melirik kedua orang yang relatif dia kenal di antara kerumunan di platform tinggi. Salah satunya adalah supervisor sebelumnya, Li Zicheng. Yang lainnya adalah Long Xiao dari Akademi Tianlong. Wu Yun mendongak dan mengangguk sedikit ke arah Long Xiao, sudah menyapa. Segera, matanya tertuju pada Li Zicheng. Mata jahat Li Zicheng juga menatap Wu Yun. Wu Yun diam-diam berpikir, bajingan ini, saya kira itu benar. Melihat matanya, saya pikir dia pasti akan membiarkan wasit ini membuat masalah hari ini. Tapi Wu Yun tidak takut akan hal ini dan memberinya tatapan dingin dan menghina. Jika Anda punya sarana, gunakan saja, saya akan mengambilnya. Berbalik, Wu Yun menyapa Yu Qibao dan Lin Zihan dan berjalan menuju bagian bawah platform kompetisi No. 3. Di belakangnya, Yu Qibao berkata, ayo.
Lin Zihan juga berkata, "Saudara Wu Yun, kamu harus bekerja keras. Zihan masih menunggu kamu untuk membawaku ke Akademi Tianlong." Wu Yun tersenyum, dan sedikit terdiam. Untuk gadis kecil ini, dia mudah tersinggung saat menghadapi orang luar, tapi dia manis saat menghadapi dirinya sendiri. Sebelumnya, Lin Xiao memaksanya untuk memanggilnya kakak Wu Yun, namun kemudian dia memanggilnya Wu Yun untuk sementara waktu. "Sekarang saya menelepon saudara Wu Yun lagi." Namun memanggil Wu Yun dengan cara ini terasa cukup bersahabat, karena Bai Ling juga dipanggil demikian. "Ya." Wu Yun mengangguk. Ia berjalan ke area persiapan 4 kontestan pada tahap kompetisi No. 3. Begitu dia memasuki tempat ini, Wu Yun segera merasakan 3 mata dingin menatapnya. "Saya juga sedikit tidak berdaya, apakah orang-orang ini berpikiran sempit? Apakah ini pernyataan yang ditargetkan?" Di saat yang sama, suara yang mengepal dan mengejek terdengar di samping telinganya. "Wu Yun, kamu terlalu tua, kita benar-benar musuh, dan kita bertemu lagi. Hehe, kudengar kamu mengatakan bahwa kamu ingin memenangkan tempat pertama dalam peringkat keseluruhan arena kompetisi sepeda. Jangan memandang Akademi Chanlongku. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam grup." Wu Yun menoleh dan meliriknya, tidak memiliki kesan apapun padanya. Namun yang pasti Harimau B ini adalah lidasi dari Akademi Chanlong yang satu grup dengan Yuchi Bao. "Tidak punya otak," Wu Yun menjawab dengan dingin. Namun lidasi terlihat mengertakkan gigi dan wajahnya memerah karena marah. "Akan marah." Di atas panggung, wasit berbicara, dan Guru Li segera tutup mulut dan tidak berani mengatakan apapun. Dengarkan saja, wasit berkata, "Tenang, di game pertama grup ketiga, lidasi dari Akademi Chanlong akan bertarung melawan Huan Yumen Long Xiaojian. Di game kedua, Wu Yun dari Sekte Naga Api akan bertarung melawan Feng Chanyun dari Akademi Rusak." Selanjutnya, adegan pertama dimulai. Saat dia mulai, lidasi dan Long Xiaojian terbang ke atas panggung. Namun sebelum lidasi naik ke atas panggung, dia tidak lupa bersandar ke telinga Wu Yun dan mengucapkan kata-kata kasar padanya. "Saya menyarankan Anda untuk kalah dari Feng Chanyun. Jika Anda menang, selanjutnya saya akan memberitahu Anda apa itu kekejaman." Anda adalah bajingan yang tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri, dan Anda masih mengancam untuk menjadi nomor 1 di dunia. Peringkat keseluruhan. Bab 809, Serangan Balik yang Sengit, Pelanggaran Peraturan. Di panggung kompetisi, lidasi dan Long Xiaojian sudah berada di atas panggung. Mengikuti perintah wasit, keduanya langsung memulai pertarungan sengit. "Saya harus mengatakan bahwa lidasi ini benar-benar mampu. Dia dan Long Xiaojian sama-sama berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Namun, di alam yang sama, Long Xiaojian gagal bertahan dalam 3 gerakan di tangannya." Wu Yun juga dapat melihat bahwa orang ini memiliki cukup banyak ciri khasnya sendiri dalam hal pemahaman seni bela diri. Pantas saja pria ini begitu percaya diri dan mengancam akan membiarkan Wu Yun mengalami kesakitan. "Ternyata ada sedikit sesuatu di perutku." Namun menurut Wu Yun, kompetisi ini seperti permainan anak-anak. Bakat seni bela diri kecil yang dibanggakan lidasi tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Di akhir kompetisi, lidasi menang. Berikutnya adalah game kedua, Wu Yun versus Feng Chanyun. Giliran Wu Yun, dan gerakan semua orang langsung bersinar. Itu bukan karena ekspektasi yang tinggi, tapi Wu Yun jelas merupakan orang yang paling mereka perhatikan saat ini. Mereka hanya ingin melihat seberapa mampu orang dari Sekte Naga Api ini, yang mengancam akan memenangkan tempat pertama dalam peringkat keseluruhan, dalam pertarungan sebenarnya. Di platform yang tinggi, Li Zicheng juga memasang tatapan sinis. Di panggung kompetisi, wasit dan Li Zicheng saling pandang, meski keduanya tidak berbicara, mereka tidak berkata apa-apa. Feng Chanyun sebenarnya menggemakan namanya, terlihat jorok dan tidak terawat meski usianya baru 10 tahun. "Rambutku tidak disisir dan tidak terawat." Membawa pedang patah penuh celah di punggungnya. Sekilas, dia terlihat seperti orang kuat dari dunia luar. Itu cocok dengan nama akademi bobrok mereka dan namanya Feng Chanyun. Kedua pemain sudah berada di posisinya, kompetisi dimulai. Setelah mengumumkan dimulainya, wasit mundur ke tepi panggung kompetisi. Wu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Feng Chanyun.
Feng Changyun terlihat perlahan mencabut pedang panjang yang patah dari sarungnya dari belakang dan memegangnya di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, apakah kamu yang mengancam untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar keseluruhan? Wu Yun sedikit mengangguk. Feng Changyun berkata lagi, kamu hanya berada di alam bela diri bumi tingkat pertama, dan nada suaramu tidak kecil. Jika kamu bertemu denganku, kamu tidak beruntung. Tapi jangan khawatir, kamu dan aku tidak memiliki keluhan. Meskipun aku tidak tahan denganmu, tapi aku tidak akan memukulmu dengan keras, ayolah. Kata Wu Yun. Tingkat budidaya Feng Changyun mirip dengan Li Daxi dan lainnya, dan dia juga berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Pada saat ini, Feng Changyun berkata lagi, mengapa kamu tidak mengeluarkan senjatamu? Aku tidak akan menggunakan senjata untuk memukulmu. Wu Yun menjawab dengan ringan. Saat ini, Wu Yun juga sudah siap. Dia tahu mata semua orang tertuju padanya, menunggu untuk melihat penampilannya. Dalam hal ini, biarkan orang-orang ini melihat apa itu kekuatan. Kata-kata Wu Yun jelas juga membuat marah Feng Changyun. Dia baru saja mendengarnya menggeram, anak yang sombong. Saya telah mempelajari seni bela diri kendo sejak saya berumur 9 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah mencapai puncaknya. Tapi di bidang pedang cepat, hanya ada sedikit di alam yang sama. Lawan, karena kamu begitu sombong, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan teknik pedang tajamku. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Angin bertiup di bawah kakiku, dan pedang di tanganku menari-nari di udara. Saya melihat bayangan pedang menusuk ke arah Wu Yun dengan tajam dan cepat. Seseorang di antara penonton berseru, ini memang bagus untuk Feng Changyun. Tidak banyak kekurangan dalam teknik pedang cepat ini. Sungguh tidak sopan bagi orang seperti itu untuk tampil dalam kekuatan bintang 1 seperti akademi yang hancur. Wu Yun di atas panggung melihat tusukan Feng Changyun yang cepat dan ganas. Langkah pertama bukanlah melawan. Dia terbang menyingkir dan menghindarinya dengan mudah. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Menarik sekali. Dia mampu menghindari pedang Feng Changyun dengan alam bela diri bumi tingkat pertama. Tampaknya anak ini memiliki kekuatan. Feng Changyun menusuk udara dengan pedangnya, matanya terfokus, dan dia berkata, menarik sekali kamu benar-benar bisa menghindari pedangku. Wu Yun meliriknya dan hanya memberinya evaluasi 4 kata. Tinju bunga dan kaki bersulam. Kamu bajingan. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa pedang cepatku adalah tinju mewah dan kaki bersulam. Itu hanya pemanasan. Selanjutnya, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berkata ini, Feng Changyun langsung menyapu pedang. Wu Yun menendang kakinya ke mistar gawang. Feng Changyun tersenyum dingin, kamu telah jatuh ke dalam jebakan. Tiba-tiba, tubuhnya terpelintir ke kondisi yang hampir mustahil. Kemudian dia menikam pedang langsung dari ketiak kirinya, mengenai jantung Wu Yun. Sangat cepat. Jurus tersembunyi dalam jurus bertarung ini adalah keahlian khusus Feng Changyun. Semua penonton mengangguk diam-diam, menghargai bahwa Feng Changyun tidak terlalu muda, tetapi ilmu pedangnya memang bagus. Yuchi Bao diam-diam terkejut dan mengingatkan, Wu Yun, hati-hati. Tiba-tiba, ada ledakan di panggung kompetisi. Mata semua orang membelalak. Saya hanya melihat Wu Yun yang berdiri tak bergerak, tiba-tiba Thunder mengambil tindakan. Meski kecepatannya cepat, namun terlihat jelas oleh mata. Semua orang dengan jelas melihat gerakan serangan balik Wu Yun. Mudah untuk mengatakannya, Wu Yun menendang pedang panjang Feng Changyun. Lalu dia mengambil satu langkah ke depan. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk pergelangan tangan Feng Changyun. Setelah itu, pedang Feng Changyun ada di tangan Wu Yun dan diarahkan ke tenggorokannya sendiri. Dia, luar biasa, luar biasa. Seseorang di antara penonton tergagap dan memuji Wu Yun. Namun kebanyakan orang tampak sedikit terkejut. Serangan balik yang tajam dan mantap barusan tampak sederhana, dan tampaknya siapapun pun bisa melakukannya. Karena itu hanyalah beberapa gerakan sederhana. Namun, semua itu dilakukan dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah dalam waktu serangan balik yang begitu cepat. Wu Yun juga bisa membuat setiap gerakan terlihat jelas oleh mereka, yang merupakan hal yang paling menakutkan.
Karena kebanyakan orang tidak menyaksikan Wu Yun mematahkan jari pemeriksa hari itu. Kebanyakan dari mereka hanyalah desas-desus dan bahkan tidak mempercayainya. Saat ini, mereka agak mempercayainya. Di platform tinggi, Long Xiao mengangguk diam-diam, tapi tidak ada pujian di matanya. Karena jika ingin masuk Akademi Tianlong, operasi ini adalah yang paling dasar. Tidak banyak gejolak di wajah Li Zicheng, dia telah melihat kemampuan Wu Yun dengan matanya sendiri. Serangan balik barusan tidaklah mengejutkan. Apalagi dia sudah punya rencana. Feng Changyun ini bahkan bukan manusia sama sekali. Namun, Feng Changyun sangat ketakutan dengan serangan balik sengit Wu Yun sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya menjadi lemah. Dia pikir dia akan menang setelah menggunakan gerakan tersembunyi itu. Di luar dugaan, kekalahan tersebut begitu menggelikan, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Saat ini, dia ingin menghindar, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Karena bilah pedangnya tepat di tenggorokannya, jika turun setengah inci pun, tenggorokannya tidak akan ada lagi. Li Daxi pun menarik napas dalam-dalam keluar lapangan, meski secara keseluruhan kekuatannya lebih kuat dari Feng Changyun. Tapi dia agak takut dengan serangan balik Wu Yun yang tajam dan mantap tadi. Di panggung kompetisi, Wu Yun terlihat membuang pedangnya dan membuangnya. Dia menendang Feng Changyun menjauh, menatap wasit, dan berkata, umumkan hasilnya. Wasit menatap Li Zicheng, lalu menatap Wu Yun. Ambil beberapa langkah ke depan. Berkata, Wu Yun melanggar aturan, Feng Changyun menang. Apa? Semua orang terkejut. Bab 810 Ancaman. Wu Yun tiba-tiba menoleh. Heng Mei memandang wasit dengan dingin. Namun segera, matanya beralih ke Li Zicheng di platform tinggi. Hal ini terlihat dari ekspresi Li Zicheng yang arogan dan menghina. Seperti yang diharapkan Wu Yun, semua ini adalah pengaturannya. Saat ini, terjadi ledakan di antara penonton. Belum mengetahui apa yang terjadi sama sekali. Wu Yun jelas menang, tapi mengapa wasit menyatakan Feng Changyun sebagai pemenang? Yu Qibao bahkan menjadi buta. Feng Changyun menang. Bahkan Feng Changyun sendiri berada dalam kebingungan total. Dia masih setengah terbaring di tanah saat ini, dan tempat Wu Yun menendang dadanya masih terasa sakit. Mendengar wasit mengumumkan hasilnya, dia melompat setinggi lebih dari 3 meter. Dia berkata dengan keras, benarkah, aku menang? Wu Yun perlahan memalingkan muka dari Li Zicheng. Ia memandang wasit dan berkata dengan dingin, apakah kamu buta? Jika kamu tidak membutuhkan matamu, kamu dapat mendonasikannya. Di saat yang sama, berbagai komentar datang dari penonton. Ya, bagaimana bisa dinilai seperti ini? Wu Yun jelas menang. Wasit macam apa ini? Bagaimana dia bisa menilai secara acak? Pada saat yang sama, beberapa orang berbisik dengan suara rendah. Ups, kamu sepertinya lupa bahwa Wu Yun menyinggung istana Pangeran Distrik 2 hari yang lalu. Sudah berakhir, mereka mengincar Wu Yun. Di panggung kompetisi, wasit tidak marah sama sekali, dan tidak menunjukkan kemarahan apapun saat dihadapkan dengan keraguan dari orang banyak. Panik. Jelas sekali, semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Dengarkan saja wasit berkata, semuanya, mohon bersabar dan dengarkan saya. Langkah Wu Yun barusan jelas melanggar aturan. Dia tidak menghadapi Feng Changyun secara langsung. Itu adalah serangan diam-diam, jadi skornya tidak akan dihitung. Feng Changyun Yun Seng. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton mulai berbicara lebih keras. Wu Yun juga mencibir dan memandang Li Zicheng di platform tinggi. Tanpa kata-kata tambahan, dia berkata langsung, Li Zicheng, jika penglihatan Pangeran Distrik Anda tidak bagus, silakan ganti dia dengan orang lain. Wasit tiba-tiba berteriak dengan tegas, brengsek, Anda berulang kali mengabaikan martabat saya sebagai wasit. Apa yang harus saya lakukan? Kamu mau? Kenapa? Baru saja kamu memanggil supervisor dengan namanya. Apakah kamu berencana untuk memberontak? Wu Yun tidak terburu-buru dan hanya menatapnya dengan dingin. Karena meskipun tidak ada seorang pun di antara penonton yang berdiri untuk mengungkapkan posisinya saat ini, namun dilihat dari komentar mereka, terlihat jelas bahwa mereka berada di pihak Wu Yun. Tiba-tiba, di platform tinggi, Li Zicheng berdiri perlahan dan berkata, oke, semuanya, itu pasti salah penilaian wasit. Kali ini, Wu Yun menang. Mendengar ini, diskusi yang melonjak berhenti.
Wu Yun juga mengerutkan kening, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual orang-orang ini di labu mereka. Kemudian wasit mengumumkan bahwa Wu Yun adalah pemenangnya, dan pada saat yang sama, Wu Yun menerima pil roh bulu. Sekte Naga Api Wu Yun juga memperoleh 10 poin. Akumulasi dari masa lalu, totalnya adalah 30 poin. Saat mendengar kata poin, Yuchi Bao hampir melompat kegirangan. Biasanya, seorang murid yang berhasil lulus penilaian hanya bisa mendapatkan 1 poin. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan 20 poin. Begitu Wu Yun datang, poinnya bertambah 10 kali 10, baginya, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Game kedua berakhir, dan tak lama kemudian wasit mengumumkan game ketiga. Wu Yun melawan Li Daxi, pertarungan segera dimulai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali terkejut. Dalam pertarungan normal, setelah pertarungan, Anda harus istirahat lebih dari setengah jam. Gunakan waktu luang ini untuk memungkinkan pemain memulihkan energi dan energi fisik yang dikonsumsi dalam tubuh mereka. Tapi mengapa Wu Yun langsung memulai perang ketika dia tiba? Semua orang memandang keempat platform kompetisi lainnya dengan heran, ada yang masih berkompetisi, ada yang sudah menyelesaikan 2 kompetisinya dan istirahat. Beberapa orang menyebutnya tidak adil. Menghadapi keterkejutan semua orang, wasit melanjutkan, jangan ragu, Anda baru saja melihat Wu Yun tidak mengonsumsi energi spiritual atau kekuatan fisik sama sekali. Dalam hal ini, tidak perlu istirahat. Dalam hal ini, semua orang terdiam. Karena mereka tahu bahwa Istana Pangeran Distrik sengaja mengincar Wu Yun, mereka tidak senang, tetapi tidak mengatakan apapun. Wu Yun sedikit mengernyit dan kembali menatap Long Xiao di platform tinggi. Tapi saat ini, ekspresi Long Xiao tenang, dan dia jelas tidak berniat ikut campur. Berbalik, dia memandang Li Zicheng. Dia berbicara terus terang dan berkata, Li Zicheng, kamu tidak perlu mempermainkanku. Gunakan saja cara apapun yang kamu punya. Bagiku, kamu hanyalah sampah. Tak terlihat, kata-kata Wu Yun hampir seperti Li Zicheng dan semuanya kontestan tersinggung. Beberapa orang mengatakan Wu Yun mendominasi. Namun, beberapa orang memarahi Wu Yun karena terlalu bodoh. Dia jelas-jelas menjadi sasaran dan ditekan oleh kantor Pangeran Distrik, namun dia sebenarnya mengucapkan kata-kata yang menyinggung semua kontestan. Di platform tinggi, Li Zicheng tersenyum dingin dan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak melakukannya. Di bawah panggung, Yuchi Bao juga menahan amarahnya. Tadi mereka bingung antara benar dan salah dan membuat penilaian sembarangan, kini mereka tidak memberikan waktu istirahat dan langsung mulai bertarung. Tapi betapapun marahnya saya hanya bisa menahannya, aturannya sudah ditentukan oleh mereka. Selama dia tidak melanggar peraturan dan ketentuan secara serius, Yuchi Bao tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Li Daxi ketakutan dengan gerakan tajam Wu Yun barusan. Tetapi setelah mendengar bahwa Wu Yun tidak akan diberikan waktu istirahat, wajahnya dengan cepat menjadi percaya diri lagi. Lagi pula, dia sudah istirahat sekian lama. Dan Wu Yun Cheng baru saja menyelesaikan sebuah permainan, walaupun konsumsinya kecil, namun pasti ada konsumsinya. Menunggu pekerjaan, ia merasa peluangnya untuk menang jauh lebih baik. Melihat Li Daxi naik ke atas panggung, wasit berteriak untuk memulai, lalu berbalik dan berjalan menuju sudut platform kompetisi. Namun, saat melewati Wu Yun, wajah tenang wasit langsung berubah menjadi ganas. Dia menggeram dengan tegas, hei, nak, ini hanya peringatan kecil untukmu. Kamu telah menyinggung supervisor kami, sekarang kamu hanya punya 2 cara untuk melakukannya. Pertama, bersujud kepada supervisor kami di depan umum dan akui kesalahanmu. Demi Long Xiao, kami tidak akan mempermalukanmu lagi. Cara kedua adalah mati. Kami memiliki keputusan akhir tentang peraturan pada tahap ini. Selama kami tidak melakukannya sendiri, Long Xiao aku bahkan tidak bisa mendapatkannya. Sepatah kata pun. Wu Yun berkata tanpa ragu-ragu. Berhenti bicara omong kosong dan jangan mengancamku. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuatku bersujud dan mengakui kesalahanku belum lahir. Keluar. Kalau begitu kita lihat saja. Wasit meletakkan kata ini dan berjalan pergi. Percakapan keduanya hanya berlangsung sesaat, dan tidak ada yang menyadari ada yang aneh. Pertarungan dimulai lagi. Li Daxi mengangkat kepalanya,
bahkan tidak melihat ke arah Wu Yun. Dia hanya melirik Wu Yun dari sudut matanya. Saat ini dia sedang menunggu pekerjaan dan penuh percaya diri. Berkata, sampah yang berlebihan, kita benar-benar ditakdirkan. Aku ingin mengalahkanmu beberapa hari yang lalu. Sayangnya, di tengah kerumunan besar, aku takut orang akan mengatakan bahwa Akademi Chanlong kita menindas yang lemah. Sekarang, aku akhirnya menemukan sebuah kesempatan. Namun, pada saat ini, keyakinan Lidasi tidak sepenuhnya datang dari menunggu pekerjaan. Sebelum penilaian round robin ini dimulai, wasit pernah mendatanginya. Lidasi tidak bisa tidak mengingat kejadian saat itu. Di belakang panggung, di tempat sepi, wasit menemukan Lidasi.